Oke, sebelumnya mungkin bisa ini perkenalan diri dulu lah. Ya, siap Ibu. Mr. Penguji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak dosen, Bapak Mario dan Ibu Saripah Balkis. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan dulu Bapak dan Ibu. Nama saya Maharani. Saya mengajar di SMP Negeri 5 Toho, berasal dari Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat. Saya akan langsung menampilkan RPP ya Ibu ya. Nah, di RPP rencana aksi kedua ini Bapak dan Ibu dosen penguji, tema yang saya ambil ada atau subtema yang saya ambil adalah pelaku ekonomi, di mana di sini terdapat tiga indikator kompetensi yang saya kembangkan dari kompetensi dasar. Ada yang pertama merumuskan pengertian pelaku ekonomi, ada menganalisis semacam-macam pelaku ekonomi, serta menganalisis peran pelaku ekonomi, serta di indikator pencapaian kompetensi di pengetahuannya atau di keterampilannya ada menyajikan hasil analisis tentang macam-macam pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian, lalu mempresentasikan hasil analisis tentang peran pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian. Nah, lalu setelah itu saya turunkan kembali ke tujuan pembelajaran yang saya bagi ke dalam dua pertemuan, ada pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Setelah itu ada materi pembelajaran. Materi pembelajaran juga terbagi menjadi dua pertemuan. Untuk pertemuan pertama itu ada pelaku ekonominya, macam-macam pelaku ekonomi, serta di pertemuan kedua nanti ada peran pelaku ekonomi. Sedangkan untuk pendekatan model dan serta metode pembelajaran, untuk pendekatan saya menggunakan scientific, lalu model pembelajarannya menggunakan problem based learning dengan metode diskusi serta tanya jawab dan penugasan. Nah, di kegiatan pembelajaran, sudah pastinya saya membaginya menjadi tiga kegiatan. Di kegiatan pendahuluan, kurang lebih alokasi waktunya ada 10 menit. Lalu nanti di kegiatan inti terbagi menjadi 5 tahap, karena saya menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Jadi dibagi dalam 5 tahap kegiatan, dengan waktu yang akan saya gunakan kurang lebih 60 menit. Dan di kegiatan inti, di kegiatan penutup maksudnya, itu saya akan gunakan kurang lebih waktu 10 menit. Nah, dalam kegiatan pelaksanaan proses-proses pembelajaran ini, eh, yang pastinya dalam kegiatan ini saya menggunakan bahan ajar, ada menggunakan media pembelajaran, menggunakan metode pembelajaran, serta model pembelajaran yang saya kombinasikan dalam suatu kegiatan pembelajaran. Seperti itu Bapak dan Ibu. Eh, Tidak lupa juga dalam kegiatan di tahap kedua, saya membagikan LKPD kepada peserta didik untuk mereka melakukan kegiatan uji coba pengetahuannya sejauh mana mereka mampu untuk menyelesaikan atau mampu untuk memahami masalah-masalah yang telah saya berikan di tahap sebelumnya. Nanti diakhiri dengan mengevaluasi dan menganalisis proses permasalahan tersebut. Kegiatan ini kurang lebih saya lakukan dalam 2 kali pertemuan untuk menyelesaikan satu submateri, yaitu pelaku ekonomi. Sedangkan media, saya menggunakan media gambar yang saya cover dalam PowerPoint. Tidak lupa juga didukung oleh laptop, proyektor, serta layar proyektor. Sumber belajarnya menggunakan buku siswa yang ditulis oleh Mukminan dan kawan-kawan yang diterbitkan tahun 2017. Ada juga video dari YouTube untuk lagu kebangsaan atau lagu nasional yang saya gunakan untuk memotivasi di awal kegiatan, serta juga saya menambah materi dari beberapa vlog untuk menambah materi yang saya lakukan. Lalu penilaian untuk sikap untuk nilai sikap saya mengambil penilaian sikap sosial. Untuk penilaian pengetahuan saya melakukannya dengan tes tertulis. Lalu untuk keterampilan saya menggunakan tes praktik. Sedangkan teknik
tekniknya untuk sikap saya melakukannya dengan observasi, sedangkan untuk pengetahuan saya menggunakannya dengan pilihan ganda, serta keterampilan saya melakukan penilaian dengan presensi kelompok. Setelah itu nanti juga dilakukan dengan remedial serta pengayaan. Seperti itu Ibu Balkis dan Ibu dan Pak Mario sekilas tampilan RPP yang akan saya lakukan nanti di rencana aksi. Oke, silahkan dilanjutkan dengan menampilkan cuplikan pembelajarannya, Pak Mahar. Ya, baik Ibu. Kalau ada media ditampilkan ya, medianya atau LKPD-nya kalau sudah dibuat. Oke. Ya, baik. Ini merupakan media yang saya gunakan nanti Ibu dalam kegiatan pembelajaran di rencana aksi kedua. Saya menggunakan media gambar yang saya cover dalam PowerPoint Ibu. Jadi ini nanti memudahkan saya menjelaskan, lalu memudahkan peserta didik untuk memahami LKPD yang saya berikan. Juga nanti saya juga akan memudahkan saya untuk mengambil kesimpulan dalam kegiatan pembelajaran yang akan saya lakukan. Nah ini sedikit media pembelajaran yang saya lakukan, di mana nanti di awal pembelajaran pastinya saya akan bertanya terlebih dahulu ya melakukan. Oke, gini Pak Mahar, mungkin bisa dipraktikkan kayak peer teaching kemarin. Oh ya, dari Ya. pembukaan Ibu Iya, iya, sampai selesai. iya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Ya, baik ya. Untuk kita pertemuan hari ini, karena sesuatu semuanya harus didahului dengan doa, Pak Guru minta Andi untuk terlebih dahulu memimpin doa ya untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Ya, silahkan Andi. Oke, baik ya. Bagaimana kabarnya hari ini semuanya? Sehat? Iya, alhamdulillah sehat ya. Nah, sebelum kita memulai, Pak Guru cek dulu kehadiran ya. Bagaimana dengan Arman hadir hari ini? Oke, berarti semua 14 murid Pak Guru hari ini sudah hadir semua ya. Baik. Nah, di papan tulis kalian, Pak Guru sudah menayangkan bahwa materi yang hari ini Pak Guru akan ajarkan kepada kalian atau Pak Guru akan sampaikan adalah tentang pelaku ekonomi. Namun sebelumnya Pak Guru akan tanya terlebih dahulu, kira-kira masih ingat atau tidak kalian dengan materi yang Pak Guru telah sampaikan minggu lalu? Bagaimana? Masih ada yang ingat materi pertemuan minggu lalu? Iya, Salva. Apa pertemuannya? Oke, tentang permintaan, penawaran, teknologi, serta hubungan di antaranya ya. Jadi ada inti dari yang Pak Guru telah sampaikan minggu lalu. Masih ada yang ingat? Coba sampaikan lagi. Medi. Iya, benar, tentang kegiatan ekonomi. Apa tujuannya dari kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh mereka itu? Ya, benar sekali ya, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi, kegiatan ekonomi ini sudah pasti ada pelaku ekonominya. Kan tidak mungkin kegiatan ekonomi ini berjalan tanpa ada pelaku kan. Nah, maka dari itulah hari ini akan kita bahas tentang pelaku ekonomi gitu ya. Nah, hari ini materi yang akan Pak Guru bahas adalah tentang pelaku ekonomi. Ada juga macam-macam pelaku ekonomi serta apa saja tugas dari pelaku ekonomi. Yang mana nantinya dari pembelajaran ini Pak Guru berharap kalian bisa mengetahui di lapangan atau di lingkungan sekitar kita, kira-kira di sekitar kita ini siapa-siapa saja yang menjadi pelaku ekonomi ya. Misalnya yang tukang mebel ya kan, yang seperti di rumah samping rumah Medi itu. Nah, kira-kira tukang mebel itu berada di pelaku ekonomi yang seperti apa? Nah, dengan itulah nanti dengan belajar ini Pak Guru berharap kalian mampu mengimplementasikan mengetahui apa-apa saja dari pelaku ekonomi ini. Dan hari ini Pak Guru inginnya kita berdiskusi. Nanti kalian harus berdiskusi bersama teman-teman untuk memecahkan permasalahan yang Pak Guru akan sampaikan selanjutnya. Sampai sini paham ya anak-anak ya?
Oke, baik. Nah, apa itu pelaku ekonomi? Nah, semua ini nanti bisa kalian dapatkan jawabannya setelah kita melakukan diskusi bersama-sama pada pertemuan hari ini. Nah, perhatikan semuanya gambar di bawah ini. Ya, kalian sudah lihat bersama-sama. Di situ ada gambar pertama, ada gambar kedua, dan juga gambar ketiga dan keempat. Jadi di situ menggambarkan apa saja atau siapa saja yang menjadi pelaku ekonomi. Seperti itu ya. Nah, dari gambar ini kira-kira apakah apa yang bisa kalian tanggapi? Kira-kira apa yang mereka lakukan, sedang apa yang mereka perbuat gitu. Ada yang mau memberikan tanggapan? Silakan. Oke, Medi. Gambar kedua, anak-anak sedang jajan. Ya, benar sekali ya. Gambar kedua itu anak-anak sedang jajan. Gambar, silahkan Melda. Iya, iya Melda. Gambar ketiga juga benar Melda. Bahwa itu gambar kantor pajak. Ya, pasti berhubungan dengan pembayaran pajak atau pembuatan kartu pajak. Ya kan? Nah, sedangkan yang gambar keempat, ada yang mau menanggapi gambar keempat? Iya, Aril. Bongkar muat barang. Nah, benar juga ya, bongkar muat barang. Nah, keempat gambar ini kalian semua pertanyaan-pertanyaan kalian itu kalian harus menemukan jawabannya. Ya, menemukan jawabannya dengan melakukan diskusi. Nah, setelah ini Pak Guru akan membagi kelompok kalian menjadi 3 kelompok. Ya, kalian membagi kelompok kalian menjadi 3 kelompok. Lalu ini adalah lembar LKPD yang harus kalian kerjakan ya. Ini di lembar LKPD ini kalian harus mengerjakannya dengan benar. Lalu LKPD ini kalian baca dulu perintahnya. Di lembar pertama kalian akan melihat gambar yang telah tadi Pak Guru sampaikan ya. Di lembar kedua nanti gambar tersebut kalian simpulkan dulu aktivitasnya. Kegiatan pertama itu apa, kegiatan kedua itu apa, kegiatan ketiga itu apa, dan kegiatan empat itu apa. Seperti itu ya. Nah, setelah kalian dapat menyimpulkannya, kalian bisa melakukan perumusan mengenai pengertian dari pelaku ekonomi. Untuk mendapatkan jawaban di lembar kedua ini, kalian harus terlebih dahulu menyelesaikan jawaban di lembar pertama. Ya, kalian harus mendapatkan dulu jawaban di lembar pertama tadi. Nah, setelah lembar pertama dan lembar kedua selesai, Pak Guru meminta kalian menentukan kira-kira dari keempat gambar itu artinya mencerminkan 4 pelaku ekonomi, ya kan? Jadi kalian bisa menentukan dari gambar pertama itu pelaku ekonomi yang seperti apa, gambar kedua itu pelaku ekonomi yang seperti apa, serta sehingga gambar keempat mencerminkan atau mendeskripsikan pelaku ekonomi yang seperti apa. Nah, setelah kalian menyelesaikan lembar ketiga, kalian akan mengerjakan lembar keempat, di mana di sini kalian hanya tinggal memindahkan saja nama pelaku-pelaku ekonomi yang telah kalian kerjakan di lembar ketiga, diletakkan kira-kira pelaku ekonomi yang A misalnya, kalian akan letakkan di tugas yang mana. Nah, di yang kolom kedua itu adalah lembar tugasnya atau tugas dari pelaku ekonominya ya. Ada 4 tugas di situ Pak Guru cantumkan. Nah, kalian tinggal menuliskan saja di nomor 1 itu pelaku ekonomi yang siapa, di nomor 2 itu pelaku ekonomi yang siapa. Seperti itu ya, paham ya anak-anak ya? Oke, baik. Jadi untuk itu Pak Guru akan beri kalian kesempatan atau waktu untuk mulai dari mengidentifikasi atau mencari informasi bahan dari buku ajar, dari bahan ajar yang telah Pak Guru bagikan, atau juga dari buku paket yang kalian pegang itu ya, bisa. Nah, ya benar. Kalian bisa cari informasi dari mana saja untuk menemukan atau memecahkan masalah. Pak Guru beri waktu kalian sekitar 15 menit untuk berdiskusi. Apabila nanti ada hal-hal yang belum kalian pahami, kalian bisa bertanya ke Pak Guru ya.
Waktu ber, waktu berdiskusi Pak Guru berikan dimulai dari sekarang. Oke, baik ya. Waktu diskusi kalian sepertinya sudah habis ini. Ya, semuanya sudah selesai. Benar kan? Sudah selesai kan? Iya, benar sekali. Jadi, rapikan dulu mejanya, rapikan. Eh, dari ketiga kelompok ini, ya, kira-kira siapa dulu yang ingin maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian? Oke, baik. Kelompok 2 terlebih dahulu. Ya, terlebih dahulu kelompok 2. Nanti teman-teman dari kelompok 1 dan kelompok 3 boleh memberikan tanggapan. Ya, apakah kalian mau bertanya, ataukah kalian ingin memberikan masukan dari hasil teman kalian mempresentasikan. Ya, jangan malu-malu, sampaikan saja apa yang ingin kalian sampaikan. Baik, kelompok 2, silahkan mempresentasikan hasilnya. Iya, baik sekali ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ya, kelompok 2 sudah memberikan hasil yang luar biasa ya. Hasil presentasi yang luar biasa. Bagaimana kelompok 1 ada yang ingin ditanggapi atau memberikan tanggapan untuk kelompok 2 yang maju di depan ini? Ya, silahkan. Medi. Ya, Medi bertanya kepada kelompok 1, kira-kira tugas dari pelaku ekonomi luar negeri itu apakah kegiatan ekspor dan impor saja? Itu. Ya, silakan kelompok 2 mungkin ada selain Melda, mungkin yang lain bisa memberikan jawaban. Ya, tidak apa Melda, sampaikan saja. Oke, seperti itu, Medi, kata Melda, bahwa selain ekspor impor, eh, dari luar negeri juga bisa mengadakan pinjaman untuk negara-negara lain seperti itu sepertinya ya pelaku ekonomi dari luar negeri. Baik ya anak-anak sekalian, sepertinya semua kelompok sudah tampil ya. Pak Guru berikan applause yang luar biasa kepada kalian. Nah, materi yang telah Pak Guru sampaikan tadi atau teman-teman atau gambar-gambar yang tadi Pak Guru berikan, nanti kalian bisa akses ya. Pak Guru akan berikan Google Drive-nya, nanti kalian bisa akses sendiri di rumah, karena Pak Guru tahu di tempat kita, sekolah kita ini nggak ada sinyal ya, jadi kalian nanti bisa akses di rumah masing-masing. Baik, kira-kira kira-kira dari hari ini yang kita telah pelajari ini, kira-kira apa nih kesimpulan yang bisa kita ambil dari kalian tadi melakukan diskusi, dari kalian melakukan presentasi, apa kira-kira eh, hasil yang dapat kalian simpulkan? Oke, dari kelompok pertama, silahkan simpulkan dulu. Ya, baik ya. Jadi seperti itu. Kira-kira dari kelompok kedua bisa menyimpulkan. Ya, sudah benar. Bagaimana dengan kelompok ketiga? Bisa lebih menyimpulkan lagi? Nah, ya dari apa yang kalian silah simpulkan itu memang benar ya, Pak Guru tidak akan tidak menyalahkan ya. Tapi, memang benar itulah materi yang telah kita sampaikan pada hari ini. Pak Guru ulangi bahwa pelaku ekonomi adalah pelaku atau orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi, di mana dari gambar yang telah tadi kalian diskusikan terdapat 4 macam pelaku ekonomi. Yang pertama ada konsumen, ada produsen, ada pemerintah, dan luar negeri. Dari gambar yang Pak Guru tadi sampaikan juga, kalian bisa cari lagi nanti di rumah. Mungkin ya, contoh-contoh gambar yang mencerminkan pelaku ekonomi ini. Di mana setiap pelaku ekonomi ini memiliki tugas. Yang pertama, kalau rumah tangga keluarga itu melakukan kegiatan konsumsi terhadap barang dan jasa agar pemenuhan kebutuhan hidupnya bisa terpenuhi. Rumah tangga keluarga ini contohnya adalah kita ya, karena kita pasti mengkonsumsi barang-barang. Kalau kalian sekolah kan pasti membeli baju, pakai sepatu. Tadi pagi kan pasti jajan dulu kan. Nah, itu kita inilah sebagai pelaku rumah tangga keluarga. Terus rumah tangga konsumen itu menghasilkan barang dan jasa. Contohnya siapa? Tadi ibu kantin
Ya kan tadi Melda kan dan Meldi Pak Guru lihat kalian jajan di kantin. Nah, ibu kantin itulah bisa dikatakan rumah tangga produsen ya yang melakukan menghasilkan barang dan jasa. Kalian membelinya. Yang ketiga, rumah tangga pemerintah. Mereka melakukan kebijakan ekonomi, bisa mengatur mengatur harga. Itu tugas dari rumah tangga pemerintah. Sedangkan rumah tangga yang keempat ada rumah tangga luar negeri. Mereka melakukan kegiatan ekspor dan impor yang pastinya tujuannya untuk memenuhi atau melengkapi kebutuhan hidup yang mungkin dalam negeri kita sendiri mungkin belum tercukupi. Bisa juga kita melakukan ekspor ke luar negeri untuk bahan-bahan atau komoditas kita yang melimpah dalam negeri seperti itu ya. Oke, dari kegiatan pembelajaran hari ini kira-kira bagaimana kesan yang kalian dapatkan dari pembelajaran yang hari ini Pak Guru lakukan? Ya, menyenangkan? Ya, menyenangkan ya. Terima kasih karena memang hari ini Pak Guru telah menyiapkan beberapa media ini agar kita bisa lebih intens lagi belajarnya biar kalian nih Pak Guru lihat termotivasi karena selama ini sepertinya kurang bersemangat kalau belajar di mata pelajaran Pak Guru ya, apalagi kita IPS teori semua. Nah hari ini nanti kedepannya kita juga akan mengembangkan lagi atau Pak Guru juga akan memberikan lagi cara-cara mengajar yang berbeda pastinya ya, nanti bisa dengan gambar kalian bermain peran. Nah kita tunggu saja nanti di pembelajaran selanjutnya. Nah tadi sebelum Pak Guru menyelesaikan atau sebelum kalian istirahat, Pak Guru lihat tadi ada kelompok yang sangat semangat sekali ya, mulai dari berdiskusi, menanyakan ke temannya. Nah, untuk itu Pak Guru ada sedikit reward nih untuk kelompok yang hari ini sangat aktif sekali dalam kegiatan pembelajaran. Di sini Pak Guru telah menyediakan satu set nih ke alat tulis. Nanti kalian berbagi saja untuk kelompok yang Pak Guru tunjuk hari ini sebagai kelompok yang terbaik. Baik ya, sudah pasti tahu kan kelompok hari ini kelompok siapa saja atau kelompok mana yang menjadi penampilan terbaik? Ya, benar. Kelompok 2 yang anggotanya ada Meldi, Melda, dan juga Aril. Ya, kalian sudah menampilkan yang luar biasa hari ini. Bukan berarti kelompok lain itu jelek ya, bukan. Tapi mungkin hari ini mereka bertiga ini lagi semangat-semangatnya untuk mengikuti kegiatan Pak Guru ya. Oke, terima kasih. Silakan duduk dulu kembali ke kursinya masing-masing. Rapikan lagi kursinya masing-masing. Jangan lupa besok Pak Guru masih ada lagi ya di jam pertama IPS dengan materi yang masih sama ini dengan pelaku ekonomi. Namun besok Pak Guru akan menjelaskan tentang peran dari pelaku ekonomi. Kalian bisa baca di buku kalian itu halaman 143 ya. 43 sampai 158 di sana banyak sekali dijelaskan peran-peran dari pelaku ekonomi. Kalian baca-baca dulu. Jadi besok kalau Pak Guru memberikan penjelasan, kalian sudah sedikit nyambung dengan materi yang telah Pak Guru bahas. Baik ya, bisa ya? Oke, terima kasih. Baik, untuk menutup kegiatan kita pada hari ini, kita berdoa bersama-sama semoga apa yang telah Pak Guru sampaikan, semoga apa yang kalian lakukan hari ini pastinya bermanfaat untuk kalian ke depannya. Ya, berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Akhir kata Pak Guru ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Balkis. Seperti itu penjelasan mengenai media yang akan saya gunakan. Ya, terima kasih banyak Pak Mahar ya sudah menampilkan cuplikan pembelajarannya terkait RPP yang tadi ya. Oke, mungkin bisa di stop share dulu. Ini materinya tadi apa? Pelaku ekonomi ya? Ya, Ibu, tentang pelaku ekonomi. Oke. Baik. Oh, Pak Mario mungkin terlempar juga. Ya, terlempar sepertinya. Baik, kalau gitu saya yang lanjutkan sebagai penguji kedua. Terkait penyusunan RPP ini, Pak Maharia sebelum sampai di tahap penyusunan perangkat ini, mungkin Pak Mahar masih ingat waktu perkuliahan
di hari pertama terkait, masih ingat ya? Karena kan di awal itu kan kita menentukan apa, mengidentifikasi masalah dulu, ya, lalu mengeksplorasi, ya mungkin bisa disampaikan kepada kami tim penguji di sini, ya, eh, tahap-tahap, ya, atau langkah-langkah awal Pak Mahar hingga sampai pada penyusunan rencana aksi ini Pak Mahar. Ya, mulai dari identifikasi masalah, eksplorasi, penentuan penyebab masalah, ya, eksplorasi penentuan solusi sampai di penyusunan rencana aksi ini. Oke, silahkan. Baik, terima kasih Ibu Balkis atas kesempatannya. Di awal kegiatan PPG ini kami eh, memulainya dengan LK 101, yaitu mengidentifikasi masalah, di mana kami disajikan 6 jenis permasalahan, mulai dari pedagogik, mulai dari kesulitan belajar siswa, mulai dari hubungan guru dengan siswa atau guru dan orang tua siswa, ada juga materi permasalahan mengenai model pembelajaran, materi HOTS, dan juga yang terakhir yaitu penggunaan teknologi atau inovasi dalam pembelajaran. Nah, kami melakukan identifikasi masalah setiap jenis permasalahan tersebut. Setelah itu, kami melakukan eksplorasi penyebab masalah dari setiap masalah yang telah kami identifikasi, di mana eksplorasi penyebab masalah ini tidak lepas dari kajian literatur dan juga wawancara yang kami lakukan kepada kepala sekolah, teman sejawat, guru senior, pengawas sekolah, dan juga pakar yang bisa kami jadikan narasumber untuk mendukung eksplorasi kami dalam melakukan eksplorasi penyebab masalah. Nah, setelah penyebab masalah ini kami dapatkan dari setiap eksplorasi itu, Ibu, lalu kami melakukan analisis dari setiap penyebab masalah ini, dari identifikasi masalah ini, apa-apa saja analisisnya, apa-apa saja faktor yang menjadikan penyebab masalah yang kami ambil. Misalnya saya mengambil rendahnya motivasi belajar siswa serta rendahnya hasil belajar siswa. Dari eksplorasi itu saya mendapatkan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan rendahnya hasil belajar siswa serta rendahnya motivasi belajar siswa. Nah, setelah itu kami melakukan atau kami menentukan akar penyebab masalahnya dari analisis yang telah kami lakukan. Mungkin dari analisis itu banyak sekali faktor-faktor atau akar penyebab masalahnya. Misalnya dari motivasi, bisa dari media pembelajaran, bisa dari model pembelajaran, bisa dari anaknya itu sendiri, bisa dari faktor orang tua. Namun saya menentukan bahwa salah satu atau akar penyebab masalah ini adalah ke media dan model pembelajaran. Nah, setelah itu kami melakukan eksplorasi mengeksplorasi alternatif solusi, Ibu. Setelah kami menentukan masalah yang akan kami pecahkan, kami melakukan eksplorasi alternatif solusi, di mana kami mencari apakah ada hubungan, apakah ada penelitian sebelumnya ini yang memang menjelaskan bahwa media dan model pembelajaran ini bisa meningkatkan motivasi belajar atau bisa meningkatkan hasil belajar siswa. Dan dari itu kami juga melakukan kajian literatur, melihat penelitian-penelitian sebelumnya. Selain itu kami juga atau saya juga melakukan wawancara bersama dengan kepala sekolah, pastinya dengan guru, teman sejawat, pengawas, serta pakar yang kami anggap mampu atau memiliki kompetensi yang baik untuk mengetahui tentang permasalahan ini. Nah, setelah saya melakukan kajian literatur itu, ternyata dari beberapa literatur dan wawancara itu ternyata ada beberapa media dan juga beberapa modul pembelajaran yang bisa sebenarnya diterapkan di sekolah saya. Dari media itu contohnya ada media gambar, sebenarnya ada media video, ada media visual, namun saya memilih media PowerPoint karena saya beranggapan bahwa media PowerPoint ini bisa merangkum semua media-media itu ke dalam satu media PowerPoint, Ibu. Jadi bisa bisa mengcover semua media yang saya butuhkan, dan juga saya memikirkan atau berpikir bahwa ini saya mampu untuk melakukannya dan bisa diterapkan di sekolah saya, mengingat sarana dan prasarana mungkin di sekolah saya yang tidak terlalu banyak. Jadi saya pikir media PowerPoint ini mampu untuk
saya gunakan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Nah, sedangkan di model pembelajaran tentang permasalahan rendahnya hasil belajar siswa, setelah melakukan eksplorasi penyebab masalah, kaji literatur, saya mendapatkan ada beberapa juga model pembelajaran yang bisa digunakan, Ibu. Ada model pembelajaran discovery learning, ada model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dan kooperatif tipe STAD, dan juga problem based learning. Nah, dari 4 model pembelajaran ini, saya saya lihat juga dari kelebihannya, kekurangannya, bagaimana jika diterapkan di sekolah saya. Jadi saya memilih model pembelajaran problem based learning. Selain memikirkan kelebihan dan kekurangannya, pastinya saya juga memikirkan kemampuan dari diri saya sendiri, Ibu, karena dari beberapa model pembelajaran ini sepertinya yang sedikit familiar di pendengaran saya itu adalah model pembelajaran problem based learning. Seperti itu, Ibu. Lalu setelah model pembelajaran ini, setelah saya selesai memilih model pembelajaran dan media pembelajarannya, pastinya hal ini tidak terlepas dari bimbingan para dosen, teman-teman guru, guru pamong juga. Jadi lalu kami menuangkannya ke dalam rencana pembelajaran pelaksanaan pembelajaran atau RPP, di mana itu juga didukung dengan media pembelajaran, bahan ajar, LKPD, serta instrumen penilaian, hinggalah kami menentukan rencana evaluasi setelah nanti kami, di mana rencana evaluasi ini akan kami kerjakan atau lakukan setelah kami melakukan rencana aksi di lapangan. Seperti itu, Ibu Balkis. Oke, makasih banyak Pak Mahar atas jawaban yang diberikan. Selanjutnya, terkait RPP yang Pak Mahar sudah susun tadi ya, mengenai perilaku ekonomi, mungkin bisa disampaikan ya, kelebihan atau kelemahan pada rancangan yang telah Pak Mahar susun. Ya, Kira-kira baik. di mana letaknya? Oke, silakan. Oke. Terima kasih, Ibu. Rencana aksi yang saya susun ini kan menggunakan media terutama dalam hal PowerPoint dan juga model pembelajaran problem based learning. Nah, mungkin kelebihannya media PowerPoint ini yang saya lakukan, yang saya akan gunakan nanti di rencana aksi ini, itu kan mengcover semua media. Jadi anak-anak akan lebih tertarik melihat gambar, ada video, ada suara, ada gambar, dan juga layar itu kan besar. Jadi kan anak itu, kalau buku yang saya lihatkan di depan kan kecil. Kalau bentuknya layar, anak-anak mungkin dari depan atau ke belakang itu bisa melihat semuanya. Dan juga apabila mereka ingin bertanya ulang, saya bisa mengulang materinya gitu dari slide-slide itu, karena bisa dilakukan berulang-ulang. Dan juga PowerPoint ini bisa digunakan untuk kelas yang berbeda. Jadi tidak hanya bisa di kelas A saja, bisa nanti saya ngajar di kelas B, di kelas C, di kelas D. Materi ini atau PowerPoint ini bisa saya gunakan. Dan model pembelajaran problem based learning, pastinya keunggulannya saya bisa mengajak anak untuk lebih aktif, karena karena pembelajaran ini tidak lagi teacher center, tapi lebih ke student center. Jadi anak-anak akan lebih banyak berkreasi, akan lebih banyak aktif, mereka mencari informasi, mereka berdiskusi bersama temannya, mereka melakukan presentasi, di mana di sini sudah pasti mereka akan melakukan beberapa keterampilan, baik itu keterampilan berbicara di depan umum, keterampilan berkomunikasi, keterampilan kolaborasi, artinya tidak hanya saya saja yang berdiri di depan, tapi anak-anak juga akan aktif bersama saya, pastinya sebagai fasilitator di dalam kelas. Seperti itu kelebihan dan keunggulannya. Sedangkan menurut saya, Ibu, kekurangannya karena menggunakan media PowerPoint, otomatis harus ada alat-alat lainnya seperti layar proyektor, seperti LCD proyektornya, harus punya juga layar proyektornya. Ya, seperti itu, minimal seperti itu alat yang kita gunakan. Dan hal ini juga tergantung dengan kondisi listrik. Nah, apabila listrik mati, kemungkinan media yang saya gunakan untuk pembelajaran tidak akan mendapatkan kendala atau terkendala dalam penggunaannya. Nah, kalau dari segi model pembelajaran, karena ini masih baru
di dunia saya lah terutama ya Ibu, karena saya juga baru menggunakannya. Mungkin nanti saya eh, apa ya akan eh, karena baru mungkin saya akan lebih fokus ke bagaimana saya memahami sintak-sintaknya. Mungkin nanti seperti itu. Mungkin lebih dan kurangnya seperti itu Ibu. Terima kasih. Sudah pernah menerapkan model PBL sebelumnya, Pak Mahar? Belum Ibu. Oh, belum sama Kalau sekali. media pembelajaran sudah pernah. Oke. Ya, karena kan di sini saya lihat juga pada IPK dan tujuan pembelajaran yang Pak Mahar tuangkan ini semua sudah level HOTS ya, Ya C4 Ibu. ya. Ya Ini C4 Ibu. merumuskan, menganalisis ya, dan keterampilannya itu mempresentasikan. Oke, terkait dari eh, HOTS tersebut ya, mungkin Pak Mahar bisa menyampaikan sedikit ya, jika sekiranya ini akan diimplementasikan di kelas ya, kira-kira eh, kendala seperti apa yang ya kira-kira karena kan kita masih ini ya Iya. mengira-ngira Pak Iya. Mahar ya, kira-kira yang nantinya muncul ya terkait eh, dalam merencanakan pembelajaran HOTS tersebut Pak Mahar. Oke, baik terima kasih Ibu. Nah, host ini kan yang saya ketahui ya Ibu ya, mungkin kegiatan pembelajaran yang menggunakan cara berpikir tingkat tinggi gitu. Dimana memang sejauh ini sekolah saya, terutama di kelas saya mungkin belum atau jarang menggunakan ini. Nah, mungkin di kelemahannya Ibu nanti mungkin siswa akan kelemahan yang pertama mungkin siswa akan apa ya kalau di awal-awal tuh mungkin canggung atau kagok bahasa kami di sini karena biasanya kan mereka menerima saja apa yang kita berikan. Nah, dan ini mereka mulai merumuskan pengertian itu sendiri, mulai menganalisis kira-kira dari pengertian itu mereka memecahkan lagi apa itu macamnya, apa itu perannya. Mungkin lebih ke siswanya eh, belum terbiasa saja dengan cara berpikir HOTS karena selama ini mungkin mereka terbiasa ya sudah ambil saja pengertian dalam buku, mereka pindahkan ke latihan seperti itu. Dan juga ke mungkin kendala nantinya mungkin antara apa yang mereka jawab dengan apa yang saya minta mungkin mungkin ini ada ketidaknyambungan mungkin karena mereka kan kalau menganalisis mungkin mereka akan memindahkan saja misalnya saya minta analisislah pengertian ini mungkin mereka akan memindahkan saja pengertian ini adalah A B dan C gitu seperti itu mungkin Ibu kekurangan yang akan terjadi di lapangan nanti. Oke. Next ya, masih lanjut ya Pak Maria. Ya Ibu. Ya. Oke, mantap. Silakan Ibu. Saya kira Pak Maria sudah meninggalkan saya. Tidak Ibu, tadi terputus, mohon maaf Kak. Oh iya, Makanya saya cepat iya. cari jaringan lagi ini. Tadi mobile Kak, jadi saya ini. Oh iya. Iya, Oke, oke. Sip. Saya lanjut Pak Mariodi dulu. iya, iya. Oke. Silakan, silakan. Eh, Pak Mahar, Ya Ibu. eh, di awal kan mungkin sudah ada modul ya yang pernah diberikan ya, Ya Ibu. ya terkait eh, mengenai apa ya, yang teori belajar. Oh iya. Pernah dengar ya? Ya Ibu. Dari teori-teori belajar tersebut ya, mungkin yang ada itu ya, misalnya teori belajar behavioristik, kognitif, konstruktivistik, dan humanistik ya. Eh, Menurut Pak Mahar ya, jika dikaitkan dengan perangkat pembelajaran eh, yang ada tadi ya, yang sudah di-share tadi, kira-kira eh, teori belajar yang mana yang mendasari pengembangan perangkat pembelajaran yang mengenai ini tadi perilaku ekonomi Pak Mahar. Ya. Oke, Lah, baik terima kasih Ibu. Menurut saya dari keempat teori belajar yang saya ketahui ya Ibu ya, mungkin yang menjurus ke rencana pelaksanaan pembelajaran yang saya lakukan adalah teori konstruktivisme Ibu. Mengapa? Karena menurut saya teori ini kan lebih menekankan pada pengalaman-pengalaman yang di yang dilakukan oleh peserta didik. Nah, jadi
ada garis benang merahnya ke rencana pembelajaran yang saya lakukan, yaitu menggunakan modul pembelajaran, di mana kita meminta mereka menanggapi, mereka berdiskusi, mereka melakukan pemecahan masalah. Jadi mereka ada titik sambungnya Ibu antara RPP yang digunakan dengan teori belajar konstruktivisme, mungkin seperti itu. Oke, jadi lebih mayoritas ke konstruktivisme. Ya, konstruktivisme, pengalaman belajar Ibu. Oke. Next terkait saya beralih ke peserta didiknya ya. Mungkin bisa Pak Mahar sampaikan dulu mengenai karakteristik di sekolah sana, Pak Mahar, gimana? Ya, baik. Terima kasih Ibu. Saya mengajar di SMP Negeri 5 Ibu. SMP Negeri 5 Toho. Di mana di sana mayoritas siswa dan masyarakatnya itu suku Dayak Ibu. Jadi berbeda sekali dengan saya yang suku Melayu dan beragama Muslim. Sedangkan mereka di sana mayoritasnya suku Dayak dengan agama mayoritasnya yaitu Kristen dan Katolik. Jadi ada Katoliknya, ada Kristennya. Walaupun ada yang Islam, tapi di sana sebagai agama yang minoritas. Jadi karakteristiknya yang pertama, di sekolah saya itu Ibu sangat jauh dari kota, ya. Jadi mereka itu kalau ada gurunya melakukan hal-hal yang baru atau kita melakukan hal-hal yang baru lah gitu, mereka tuh sangat excited sekali karena mereka, maaf Ibu ya, mereka ini HP saja hanya ada 2-3 orang saja yang memiliki di dalam kelas gitu. Jadi kalau kita menggunakan media misalnya, mereka itu sangat excited sekali karena itu hal-hal baru yang mereka lakukan, yang mereka dapatkan karena memang dari jarak saja mereka ini sangat jauh dari perkotaan seperti itu. Dan mereka ini masih sangat awam untuk hal-hal yang baru, misalnya untuk, mohon maaf, sekarang ini kan lagi viral-viralnya misalnya aplikasi TikTok misalnya seperti itu. Nah, mereka itu sangat awam sekali Ibu karena teknologi itu masih sangat awam lah di tempat mereka karena jangankan itu saat pandemi saja waktu itu kami tidak mampu atau tidak bisa melakukan pembelajaran secara daring, tapi kami luring. Jadi kami masih datang ke sekolahan, anak-anak masih mengambil LKPD ke sekolahan, lalu mereka kembali lagi besok untuk mengumpulkan dan mengambil lagi LKPD. Nah, untuk hal-hal yang berbau teknologi yang akan kita bawa ke dalam kelas, saya rasa itu mereka sangat excited sekali karena berpengaruh karena mereka ini karena jarak tinggalnya dan bisa dikatakan kalau di tempat kami itu suku, mohon maaf, suku Dayak ini biasanya lebih tradisional sekali Ibu. Nah, jadi kalau mereka anak-anaknya ini dikenalkan dengan hal-hal yang baru, mereka sangat excited untuk mengikuti. Seperti itu Ibu. Oke, dengan karakteristik peserta didik yang tadi Pak Mahar sudah sampaikan ya, kira-kira bagaimana Pak Mahar mengidentifikasi terkait pembelajarannya ini Pak Mahar ya, berdasarkan model yang Pak Mahar ambil karena kan kalau kita lihat ya mungkin dengan lingkungan peserta didik seperti itu ya, kira-kira apakah ada keraguan misalnya apalagi kalau kita nanti akan menyajikan masalah ya, karena kan kalau ibarat kata ya mungkin mereka masih ibarat kata masih berpikir di level lot gitu ya Pak Mahar ya. Oke, gimana Pak Mahar? Kalau berpikir dari awal memang saya sudah mengidentifikasi memang anak-anak ini kalau kita mengajar itu mereka tuh seperti kurang termotivasi udah pasti. Nah, ini akan berdampak kepada hasil belajar mereka karena hasil belajar itu kan salah satu faktor penyebabnya adalah motivasi mereka dan minat belajar mereka. Saya yakin dengan saya meningkatkan motivasi belajar mereka ini nanti otomatis juga hasil belajar mereka bisa meningkat lah kurang lebih seperti itu. Nah, salah satu cara yang saya bisa lakukan Ibu adalah dengan menggunakan media dan modul pembelajaran. Walaupun memang karakteristik pendidik saya ini mungkin masih berpikir tingkat lots, tapi setidaknya dengan memulai nanti mereka akan terbiasa dan saya yakin dengan anak murid saya ini, dengan peserta didik saya ini, mereka itu senang dengan hal-hal baru. Mereka senang kalau disuruh tampil ke depan, mereka senang kalau disuruh nyanyi, kalau disuruh apa, karena selama ini mereka seperti terkukung di dalam
dalam adat tradisional mereka gitu. Misalnya kalau ada tradisi ini mereka tidak boleh keluar rumah, mereka tidak boleh misalnya jalan-jalan terlalu jauh. Nah, dengan hal-hal seperti ini mereka tuh lebih mudah berekspresi. Saya yakin dan saya percaya penerapan media ini dan modul pembelajaran ini mampu membuat mereka berekspresi, mengungkapkan hal mereka, mengungkapkan pendapat mereka, dan membuat hal walaupun ini hal baru, mereka mampu untuk menyesuaikan seperti itu. Oke, iya. Semoga Pak Mahar ya, apa yang menjadi harapan dan cita-cita kita ya terkait peserta didik ini dapat tercapai nanti Pak Mahar ya. Amin, Oke, Ibu, mudah-mudahan. ya. Oke, yang terakhir ya, pertanyaan dari saya. eh Pak Mahar, kira-kira dengan materi yang disajikan tadi, mungkin bisa disampaikan dulu nilai-nilai karakter seperti apa yang Pak Mahar ingin tampilkan, khususnya dalam membawakan materi ini nantinya, Pak Mahar. Nilai karakter yang ingin saya sampaikan dari materi yang akan saya berikan di materi pelaku ekonomi, yang pastinya karakter peserta didik itu sikapnya. Jadi dengan materi yang saya berikan, peserta didik itu mampu bersikap berani karena mereka akan berpresentasi. Mereka percaya diri karena mereka akan melakukan kolaborasi dengan temannya, dengan gurunya. Mereka akan disiplin karena dengan diskusi kan kita tidak bisa memberikan waktu semena-mena karena ada masa waktunya. Terus juga bertanggung jawab karena nanti akan ada yang sebagai ketua kelompoknya yang mencari solusinya, menjawab pertanyaan teman-temannya. Seperti itu kurang lebih karakter yang ingin saya tunjukkan di pembelajaran ini. Oke, ya makasih banyak Pak Mahar atas jawaban-jawaban yang diberikan. Cukup dari saya. Selanjutnya saya persilahkan dosen penguji pertama yaitu Pak Mario. Tabe, Pak Mario. Ya, terima kasih Bu Balkis. Ya, Pak Mahar. Sarifah atas kesempatannya, mungkin ya waktunya juga sudah ini ya lewat dari 40 menit 50 menit ya. Pak Mahar tadi saya mendengar walaupun sempat terputus apa yang Pak Mahar jelaskan, saya yakin ya dari penjelasannya apa yang ditanyakan, saya kira Pak Mahar menjawab dengan baik gitu ya, walaupun ada beberapa hal mungkin yang perlu dikembangkan lebih jauh juga yang terutama terkait teori tadi yang ditanyakan oleh Ibu Sari. Tadi saya dengar Ibu Pak siapa Pak Mahar ngajar di mana lagi? Di SMP Negeri 5 Toho, Pak, di Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat. Itu rata-rata suku Dayak ya? Iya, rata-rata suku Dayak, Pak. Kami saya yang Melayu ini Pak, sebagai minoritas di sana, Pak. Nah, saya malah kira Pak Mahar ini suku Dayak, mirip-mirip suku Dayak, tinggal tidak Pak, mungkin, suku Melayu Pak. Oh iya, saya kira suku Dayak, tinggal mungkin pipinya ditusuk dengan jarum supaya ngempes sedikit ya. Nah, sudah mirip ya, dengan suku Dayak saya kira Pak Mahar. Tapi saya kira tantangan yang menarik dari lokasi atau sekolahnya Pak Mahar mengajar ya yang rata-rata suku Dayak dengan saya kira karakteristik yang juga berbeda dari peserta didik yang sekolahnya relatif ada di perkotaan, saya kira dengan fasilitas yang lengkap gitu ya. Nah itu tantangan yang tersendiri bagi Pak Mahar, bagaimana tetap melaksanakan pembelajaran inovatif ya dengan karakteristik peserta didiknya Pak Mahar itu. Saya kira hanya perlu ini lagi Pak Mahar ya diperangkat di pelaksanaan pembelajarannya yang sesuai dengan karakteristik peserta didik, karena inovatifnya ya jika Pak Mahar bisa menyelesaikan model metode, saya kira ya dengan pendekatan yang diterapkan
dengan karakteristik peserta didik Pak Mahar, terutama juga dengan pendekatan TPACK-nya. Saya kira bagaimana inovasi-inovasi Pak Mahar untuk bisa menyesuaikan itu semua ya, Ya, Pak. model PBL, pembelajaran inovatif, ya, discovery learning dengan karakteristik peserta didik. Saya kira di situlah inovasinya, saya kira Pak Mahar. Saya kira cukup ya. Mohon izin Ibu Sarifah. Iya, Ya, saya kira cukup Ibu Sarifah. Tadi sudah banyak explore pertanyaan dari Ibu. iya, Sehingga saya tidak lagi, kayaknya tidak betul. ragu-ragu lagi Tinggal untuk tinggal meminta 1 menit nilai. juga ini. Oh iya, 49. masih ada 1 menit. Mungkin 1 menit ini saya bisa maksimalkan dengan pertanyaan yang sangat menentukan bagi Pak Mahar. Apakah Iya, Pak. ya berapa lama mengajarnya Pak Mahar? Sudah berapa lama? Saya mengajar di sana kurang lebih 3 tahun, Pak, semenjak lulus CPNS, Pak. Oh gitu ya. Iya, Apa yang sudah Pak Mahar lakukan di sana untuk pengembangan saya kira secara umum pendidikan ya, secara khusus apakah itu terkait dengan model, terkait dengan metode, terkait dengan media iya, selama 3 tahun. iya. Baik, Pak. Ya, Dari mulai mengajar sebenarnya itu juga pertama saya mengajar IPS, Pak. Jadi pertama saya ditempatkan di sana, itu juga hari pertama saya mulai mengajar IPS. Walaupun 1 menit sebenarnya, saja Pak Mahar ya, satu ya, menit saja jawabannya. iya, Pak, iya, Pak. Ya, Jadi beberapa ya. untuk media, Pak, saya juga pernah menggunakan media PowerPoint ini, dan saya rasa walaupun waktu itu masih belum nampak sekali media motivasi belajar anak, tapi karena waktu itu media yang saya gunakan juga belum terlalu baik, jadi saya yakin dengan ini nanti mereka bisa. Nah, untuk pengembangannya juga saya karena saya IPS, saya meminta anak untuk menabung bersama saya untuk bisa digunakan nanti setelah mereka lulus SMP, mereka bisa gunakan untuk perpisahan atau mereka bisa gunakan untuk masuk SMA. Nah, selain itu juga karena waktu itu saya mengajar prakarya, saya meminta anak setiap hari Jumat itu kami melakukan bersih-bersih bersama serta menanam tanaman yang bisa digunakan untuk memperindah sekolah. Nah, karena saya juga mengajar TIK di sekolah saya, Bapak, jadi saya juga membuat anak atau mencoba untuk anak-anak di sana untuk sedikit mengetahui tentang teknologi, apa itu laptop, fungsinya seperti apa, laptop ini kalau digunakan bisa berfungsi sangat benar, bagaimana mereka menggunakan internet, bagaimana mereka mengakses materi di internet, jangan saja mereka gunakan untuk akses YouTube. Mungkin sejauh itu Pak yang baru yang saya ajarkan kepada anak-anak saya di sekolah saya, Pak. Ya, baik Pak Mahar, saya kira itu langkah-langkah yang sangat baik sekali Pak Mahar lakukan ya di sekolah barunya Pak Mahar, walaupun masih terbilang cukup ini ya, baru 3 tahun, tapi Pak Mahar sudah memiliki pandangan atau visi, saya kira, untuk melakukan yang terbaik ya, perubahan-perubahan, dan saya harap Pak Mahar bisa mempertahankan itu ya, mempertahankan langkah-langkahnya ya untuk memberikan terbaik bagi masyarakat di sana, karena kita tahu bahwa suku Dayak pendidikannya dan kondisi lainnya itu saya kira masih jauh tertinggal, dan Pak Mahar sudah melakukan yang saya kira untuk perubahan-perubahan bagi peserta didiknya nanti. Saya kira cukup ya Pak Mahar. Pak Mahar sudah menikah belum? Belum, Pak. Ya, padahal wanita Dayak banyak kan, perempuan Dayak banyak. Iya, memang banyak, Pak. Ya, tapi beda agama dengan kita, Pak. Oh iya, saya kira itu tidak bisa di ini ya. Saya Iya. kira beda Beda prinsip, keyakinan ya, beda prinsip. beda keyakinan ya. Ya, saya juga pernah gagal ini karena keyakinan. Saya yakin dia suka, dia yakin. Ya, dia tidak yakin suka. kita. Iya, jadi saya gagal di situ. Udah keyakinan. Kenapa jadi curhat Pak Mario?
saya yakin sekali, ternyata dia tidak yakin. Ya, saya kira cukup Ibu Sarifah, daripada nanti saya Iya, keterusan curhatnya. Terima kasih banyak Pak Ya, iya, Mario. terima kasih banyak Terima Pak kasih banyak Mario. juga. ya. Iya, jadi sebelum saya menutup Pak Mahar mungkin ada yang ingin disampaikan kepada kami di sini. Ya, baik Ibu Balkis, Ibu dan Pak Mario. Sebelumnya terima kasih banyak atas waktu yang diberikan. Terima kasih banyak juga selama ini, walaupun kita pernah bertemu di beberapa kesempatan, telah membimbing saya dan teman-teman eh, mengikuti kegiatan PBG ini, telah membimbing kami menyelesaikan LKLK, walaupun memang kadang-kadang teman-teman merasa berat, tapi dengan bimbingan Bapak dan Ibu kami bisa menyelesaikannya sampai ke tahap ini. Terima kasih juga waktunya. Mohon maaf apabila ada kata atas perbuatan atau yang saya lakukan hari ini yang tidak berkenan di hati Bu Balkis dan Pak Mario. Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih Ibu Balkis, Pak Mario. Oke, makasih juga Pak Mahar ya. Jadi semoga apa yang menjadi rencana nantinya dengan penyusunan rencana aksi pertama dan kedua dapat diimplementasikan dengan baik di kelas. Oke, mungkin itu saja. Mungkin cukup. Silakan di stop record dulu, lalu kembali ke room utama, Pak Mahar.